بالبركات والكرامة شعب القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Al-Mukarram Al-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sunhaji MPDI. Beliau ini adalah dosen pasca sarjana daripada perguruan tinggi ilmu Al-Quran Indonesia. Subhanallah, mudah-mudahan kita siapkan hati dan kita tata hati kita. Kalau dari awal kita tadi sudah berzikir, saatnya kita menatapi hati kita, mengosongkan pikiran kita, mengambil apa-apa yang nanti akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu, butiran ilmu yang beliau sampaikan insya Allah banyak manfaat buat kita. Untuk yang mulia Bapak Profesor Dr. Ahmad Sunhaji MPDI, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khalaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-maquf bitatsmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahhab wa razzaq, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidis sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talhis wal bayan ala safahatil amrah. Amma ba'd. Al-Muhtaram wal Mukarram yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita bersama, guru kita, saya nggak tahu istilah guru, sesepuh, nggak bisa ngomong. Beliau abah kita, Abah Kiai Haji Ahmad Bukhari. Walaupun abah saya baru malam hari ini bertemu, saya merasa saya juga bisa bicara di hadapan abah. Mohon maaf. Yang mulia para kiai, Kiai Haji Hariluddin, Wakil Rais Suriah PCNU Depok, Kiai Haji Ahmad Solehan Dialek, Ketua Tadfidiyah PCNU Kota Depok, Haji Rahim, Kiai Haji Sainan Rais Suriah MBC Sukumajaya, Ustadz Ayung Ketua MBC Sukumajaya, Ustadz Muhyiddin Ketua MBC Tapos, Haji Basri dari Kemenang Depok, Ajengan Ali, dan Kiai Barudin Ramdhani, dan seluruh hadirin hadirat, para kiai, sesepuh bini sepuh, bunyai, orang tua santri yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Pertama, di sini saya tidak bisa bicara ketika di hadapan abah. Yang kedua, ini ada kiai-kiai PCNU. Bah, saya ini MWC, nggak boleh nasihati PC sebenarnya. Walaupun Rais Suriah tapi MWC nggak boleh tetap. Tapi tadi didhawuhi apa? Pertama, karena ini kita sedang haul Doro Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-875 ya. Karena beliau wafat itu 11 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. Sekarang 11 Rabiul Tsani tahun 1446 Hijriah. Berarti 875.
ya, ke 875. Beliau dawuh ke saya supaya cerita tentang Doroseh, dan tadi sebenarnya intinya sudah dibaca, jadi nggak ada yang dibaca lagi ya. Tapi beliau ada satu amanah yang saya senang, singkat padat gitu. Itu mbak, seneng ya itu. Begitu ada singkat padat kayak Alek, wah seneng saya. Para alim, para kiai, bunyai, hadirin hadirat, kita malam hari ini hadir di sini memperingati hal sebetulnya Doroseh Abdul Qadir ini, walaupun secara fisik sudah wafat, beliau intakola ila rafiqil a'la. Malam hari ini santri-santri beliau hadir. Tadi doa bersama-sama kita. Bahkan sampai duduk hari ini nampaknya masih ada 3 atau lebih. Tapi kira-kira siapa? Yang aku pasti bukan yang aku pasti bukan. Kita peringati betapa luar biasanya Hadratus Syekh Wali Kutub yang luar biasa, Doro Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Beliau sejak kecil, sejak bayi tadi sudah dibaca, dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap bulan Ramadan beliau sudah puasa dari bayi. Ini dibaca sama-sama, kita dengarkan. Bahkan di Irsyadul Ibad itu ada, ketika beliau sudah menginjak agak besar, tinggal wafat oleh ayahnya, beliau kemudian diperintahkan oleh ibunya, Dul, ya namanya ibunya yang dulu ya, Dul gitu ya, kamu pergi ngaji sana. Iya bu, ini ada tinggalan dari bapakmu, ditaruh di bawah ketiak. Itu dalam perjalanannya hadirin bersama rombongan dirampok. Semua harta yang dibawa oleh rombongan pada saat itu kena semua. Rampoknya bagi-bagi jarakan. Kata rampoknya begini, sudah semua yang kita ambil, sudah. Tapi kelihatannya masih ada satu yang belum tersentuh. Siapa? Ada anak kecil satu. Coba kita kembali lagi, kembali. Begitu kembali ditanya lagi, ya anak kecil, kamu dari tadi belum saya apa-apain. Kamu bawa gak harta? Bawa. Di mana? Ini diketek. Wahai anak kecil, kami tidak tahu seandainya kamu tidak menyampaikan apa yang kamu bawa. Tapi kenapa kamu masih menyampaikan, padahal itu harta berharga? Kata Doroseh pada saat itu, saya dipesan sama ibu saya tidak boleh bohong. Hadirin, apa yang terjadi? Maka di usia yang belia itu, beliau sudah membuat para orang yang tadinya kelakuannya luar biasa, menyakiti orang lain, merampok, mereka tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat, akhirnya menjadi orang yang soleh. Inilah yang kemudian kita sering baca setiap tanggal 11 di setiap bulannya, kita membaca riwayat beliau. Makanya disebut manakib. Kalau manakib itu riwayatnya orang baik. Kalau riwayatnya orang yang tidak baik, nggak ada manakibnya. Abu Jahal kan nggak ada ya. Ini manakib itu riwayatnya orang baik. Jadi kalau baca manakib itu berkahnya luar biasa. Tadi juga di dalam manakib ada di sana disebutkan bahwa ada seorang pedagang yang mau berdagang, kemudian datang kepada Syekh Ahmad, gurunya Syekh Abdul Qadir. Beliau menyampaikan, Syekh izin, ini orang dulu Bapak Ibu, kalau mau dagang, mau cari kerja, mau beraktivitas, izin dulu sama kiai-kiai, sama tokoh-tokoh. Sekarang kalau muridnya apa kayaknya masih. Jadi izin, kata Syekh Ahmad, kamu gak usah pergi, gak usah. Kenapa? Kayaknya kalau kamu pergi
saat ini untungmu banyak, tapi ada kejadian yang membuat kamu jadi sangat mengecewakan. Apa itu? Nampaknya kamu akan terbunuh kan? Hadirin, si pedagang ini pulang, ketemu si Abdul Qadir. Kamu dari mana? Dari beliau Syekh Ahmad. Ngapain? Saya izin mau berdagang. Terus kata beliau, nggak usah. Untung banyak, tapi saya nampaknya akan mengalami peristiwa yang mengecewakan. Kata Syekh Abdul Qadir, ya sudah, kamu sedekah sini, sedekah berangkat. Bapak hadirin, ini ketika kita hadir tempat kiai, guru-guru kita, memang penting juga ketika meminta doa-doa beliau, kemudian mohon keberkahan beliau. Ya, jadi membawa orang yang dagang sedekah. Betul, Bapak hadirin. Apa yang terjadi? Pedagang ini dalam manakib tadi, untungnya banyak luar biasa. Begitu pulang, kecapean, ketiduran. Dalam mimpinya saat tidur dirampok, dibunuh, dilukai lehernya, kebangun, lehernya berdarah. Tapi alhamdulillah itu hanya dalam mimpi. Jadi takdir itu bisa menjadi takdir mu'alaq. Mungkin wafat takdirnya, mungkin takdirnya dirampok, takdirnya dilukai, tapi bisa juga berubah takdir mu'alaq. Itu terjadi hanya di dalam mimpi. Lalu hadirin, banyak hal yang kemudian tadi sudah menjadi inti dari kegiatan kita malam hari ini. Tapi semua yang diajarkan Syekh Abdul Qadir itu dan menjadi harta kita yang berharga, nampaknya apa? Adalah ketakwaan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga harta yang luar biasa, yaitu ketakwaan yang ada pada diri kita, yang hari ini nampaknya ini mulai tergerus. Tergerusnya pakai apa? Nih, kata beliau yang Bapak Ibu hadirin yang mengkaji kitab Sirrul Asrar, ini ada yang membuat takwa seseorang itu menjadi rontok, mulai terkikis. Antara lain dengan menjaga lisan. Kalau lisan tidak bisa terjaga, disitulah akhlak seseorang mulai tercemar. Lisan sekarang ini bukan yang ngomong ini. Sekarang lisan itu sudah berubah. Pakai jari, pakai media sosial, pakai handphone seperti ini. Ini lisan. Maka kalau tadi apa nanya ke saya di PTI, berarti baca Quran dong. Gitu. Apa khasnya? Saya paham beliau. Nah, malam hari ini saya diminta untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Bapak Ibu hadirin, nanti sama-sama lihat. Lihat itu ada di surat Al-Ahzab. Ini kalau penceramah di kota, kalau orang NU nggak pakai nomor-nomor surat ya. Kalau di kota sekarang kayaknya harus pakai. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, ayatnya 70, ayat ke-70, ayat ke-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum, terus wa yaghfir lakum dzunubakum. Diakhiri ayat ini ada orang PT gimana tadi? Oh, ya. Di sini kita sudah mulai bergeser. Jadi menjaga lisan ini yang hadir ini para ahli thariqah, yang hadir ini orang-orang yang menjaga ketakwaan dengan kebersihan hati. Dan diingatkan di antara yang paling sering pada saat ini tergelincirnya lisan yang melalui jari-jari tangan kita. Jadi Bapak Ibu hadirin, seringkali
Saya nggak ngomong katanya, tapi tangannya kemana-mana. Belum baca apa yang ada di medsos itu sudah dibagikan ke orang lain. Kadang-kadang nggak suka sama seseorang, kemudian seolah-olah ini berita yang tidak benar, ini berita yang bisa jadi menjatuhkan orang itu, kemudian dibagikan ke orang lain. Bisa jadi orang yang melakukan itu sudah bertaubat, tapi apa yang dibagikan oleh orang-orang ini terus akan terbawa kemana-mana. Ini barangkali yang terakhir yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengikuti dawuh singkat, padat, jelas gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga ketakwaan kita, harta yang paling berharga bagi orang-orang yang thariqah, orang-orang yang mengikuti ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sembah nuwun Kyai. Alhamdulillah, terima kasih kami aturkan kepada beliau yang telah memberikan butiran-butiran ilmunya yang alhamdulillah dengan apa yang tadi beliau sampaikan, mudah-mudahan kita yang selama ini dari Mbah ya ikut sebagai penyimak manaqib maupun sebagai pembaca manaqib, mudah-mudahan kita meningkat sebagai pengamal manaqib. Mudah-mudahan di hati kita selalu terjaga dari dawuh Mbah, mudah-mudahan istiqomah menjalankan amalan manaqib. Hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang kami muliakan, meningkat ke acara selanjutnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi sebenarnya belum puas kita ya, karena sebentar beliau nih ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa rawuh lagi ya Bapak Ibu. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah yang mudah-mudahan ini akan disambung oleh Pangersa Al-Mukarram A.A. Kiai Haji Fikri Nopal Hamzali, yang sama kita tahu beliau juga yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menjadi jamaah bendera manaqib. Mudah-mudahan yang nanti beliau sampaikan banyak bekal yang bakal kita kutip dan kita ikuti. Mudah-mudahan ketakwaan kita, keyakinan kita akan menjadi tambah sempurna dengan apa ya yang beliau sampaikan nanti. Kepada Pangersa Al-Mukarram A.A. Kiai Haji Fikri Nopal Hamzali, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ah ahlus sunnati wal jama'ati min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Amma ba'd. Hadratul kiram, orang tua saya, guru kita semua, semoga beliau beserta keluarga selalu Allah berikan kesehatan lahir batin. Seluruh para kiai, para sahabat, para jamaah, terlebih spesial para pengurus MWCF dan VCNU Kota Depok, juga seluruh para alim ulama yang walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, yang besar saya tidak sebutkan pangkat, yang kecil juga saya tidak sebutkan nama. Wallahi
sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat pribadi saya kepada beliau-beliau. Para jemaah yang dirahmati Allah, mengingat waktu karena sudah jam 12. Jam 12 ini pasca zikir sebetulnya bukan waktu tausiah, tapi waktunya tahu isi. Ya, tapi memang saya pernah baca dalam kitab Salalimul Futola, karyanya Syekhona Nawawi Kanara, ponakan daripada Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Syekh Abdul Karim Tanara Kiai. Dalam kitab tersebut, kalau setelah zikir sebaiknya 1 jam tidak makan, tidak minum. Belum ada 1 jam ya dari baca manakim tadi. Jadi sebetulnya seperti itu. Dan seperti kita dengar tadi daripada Al-Mukarram, insya Allah majlis ini dihadiri daripada murid-muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanda daripada haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dihadiri oleh para wali biasanya nanti kelihatan ketika makan. Kalau makannya banyak itu setengah kesurupan. Ya. Alhamdulillah malam ini saya pribadi dapat kumpul kembali dan duduk kembali al-fakir atau di sini berkah daripada Al-Mukarram Murabi kita Mbah, tentu dalam sebuah acara yang tadi kita dengarkan, yaitu manaqib seorang qutbul aulia, manaqib haul daripada seorang wali agung, presidennya para wali, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani bin Abi Saleh Musa Jan Kadausat, Abi Saleh Musa Jan Kadausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun, Abdullah Al-Mahdi, Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Musana bin Sayyidina Hasan As-Sibti, Sayyidina Hasan As-Sibti bin Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadil ard. Haulnya seorang wali agung, Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani bin Syarifah Fatimah Aminatul Khair, Syarifah Fatimah binti Abdullah Az-Zahid bin Muhammad bin Mahmud bin Tahir bin Kamal bin Aisyah, Kamal bin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, Sayyidi Suhada, Sayyidi Sabab Ahlul Jannah, Sayyidi Khairil Bariyah bin Sayyidina Ali wa Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muridin daripada baginda wali agung Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena tadi dalam manaqib, inna muhibbi wa muridi hum su'ada'u fi dunya wal akhirah la yakhrujuna minad dunya illa ala taubatin shadiqah. Seorang murid daripada wali agung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, la yakhrujuna minad dunya, mereka tidak akan keluar daripada dunia ini illa ala taubatin shadiqah, melainkan ada dalam taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa saya sebutin nasab-nasab Tuhan saya? Karena hari ini kan lagi musim nasab ya. Ini juga klarifikasi juga ya, sebagian Depok dan sebagian Bogor saya dipitnah ya. Dipitnah anak Mbah. Saya bilang fitnah kenapa? Akhlak saya jauh sama anaknya Mbah. Jadi saya Allah kali. Ini khawatirnya anak cucu saya nanti tes DNA nggak nyambung kok. Repot juga ya. Ini dari itu. Kemarin saya ngobrol sama hafid-hafidnya Mbah, hafid Quran yang Mbah di sini kan banyak sahabat saya yang hafid. Saya bilang saya luar biasa, di sahabat saya hafid semua, hafal Quran 30 juz tapi nggak hafal Iqra. Iqra kan di 31 ya. Allah, kadang saya mikir ya, dulu saya waktu sekolah tuh nggak suka sama teorinya Darwin ya, bahwa manusia itu berasal dari kerah. Tapi hari ini malah keren itu dari Darwinnya. Kalau manusia itu berasal dari kerah, lalu kemudian saya dijadikan kiai, lah keren itu. Turunan kerah jadi kiai, hebat kan? Kalaupun di perjalanan saya mirip kerah kan wajar orang turunan kerah. Daripada kemudian ngaku turunan kiai, akhlaknya kayak kerah kan repot. Benar gak? Ya,
Sebentar waktunya. Wa id yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun misluh. Ayat ini turun gak ada kait mengait dengan manaqib saudara. Ayat ini diturunkan Allah pada sahabat, tidak ada kait mengait dengan kelahirannya Wali Agung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ayat turun untuk memotivasi para sahabat yang pada waktu itu mengalami kekecewaan pada peristiwa perang Uhud. Wa id yamsaskum qarhun, seandainya kalian tertimpa kekecewaan, faqad masal qauma qarhun mithluhu, ternyata orang kafir musyrikin pun sama mendapatkan kekecewaan sewaktu perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, karena zaman dan hari akan selalu diputar oleh Allah. Baru tahun kemarin kita kumpul-kumpul dengan Mbah mengadakan haul wali agung. Malam ini kita kumpul lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Baru kemarin ada maulid. Malam ini kita kumpul dengan kiai-kiai pengurus PCMU, juga sekalian daripada maulid Nabi. Baru kemarin malam, sekarang sudah malam lagi. Karena setiap hari itu adalah pengulangan. Apa yang dialami manusia itu adalah konsep pengulangan. Angka cuma 9, dari 0 sampai 9, 10 dan seterusnya itu adalah angka pengulangan. Kita makan, setelah makan kita antarkan lagi ke toilet. Kita minum, setelah minum kita antarkan lagi ke toilet. Setelah itu kita makan dan minum lagi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Baru kemarin kita tikrul qafilin, malam ini kita tikrul qafilin. Baru kemarin kita baca Ad-Diba dengan Ustaz Romdoni, malam ini kita baca Ad-Diba lagi. Itu hanya pengulangan setiap hari. Wa liya'lamallahu alladhina amanu. Tujuan cuma 2, agar liya'lamallahu alladhina amanu, agar dapat diketahui siapa di antara kalian yang memiliki keimanan atas dasar pijakan pengetahuan, atas dasar ilmu. Maka thariqah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lepas daripada majlis ilmu. Saya sebenarnya ini kalau nggak disuruh apa kemarin ngomong di sini, nggak berani saya, ini alim-alim semua ini. Gak pantas saya ngasih nasihat, ngasih tausiah sama beliau-beliau ini. Kira-kira kalaupun ada kata nasihat, saya arahkan ke abna'u mithli, anak-anak atau teman-teman yang mithli semacam dengan saya dalam bodoh dan ceroboh. Tidak sama sekali saya arahkan kepada al-mukarramun barakir, tidak sama sekali. Thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, la yanbaghi li faqirin ayatasadda lil irsadin nas. Tidak pantas orang ayatasadda lil irsadin nas duduk di depan memberi irsyad kepada sekalian manusia, illa an a'tahullahu ilman ulama, kecuali orang tersebut a'tahullahu ilman ulama, memiliki ilmunya para ulama. Yang kedua, mengerti siasatan muluk, politik para raja, politik para pemerintah. Yang ketiga, hikmatal hukama, mengerti ilmu kebijaksanaan. Kadang kita malu jadi pengaku itu jadi pecinta Tuan Syekh. Hanya pecinta saja, wong akhlaknya Tuan Syekh itu enggak kita pakai aneh. Untung Syekh Abdul Qadir itu bukan baperan orangnya. Kita pengen lunas hutang baca manaqib. Bener enggak? Dan aku aja pengen usaha kita maju, hadir ke majlis manaqib. Apapun keluh kesah kita datang ke majlis manaqib, berharap keramat daripada Wali Agung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi tak sedikit pun akhlak Tuan Syekh kita pakai, saudara. Ini yang kita malu. Ini untungnya Tuan Syekhnya gak marah. Ini kira-kira zaman kita mondok sama kayak lah orang pacaran sama kita, minta pulsa, minta duit sama kita, minta jajan, minta duit sama kita. Giliran nikah sama orang lain kan goblok. Tapi Tuhan Syekh, ya Allah, 3 ilmu untuk tinggal di depan, katanya itu. Maka alinau itu jelas kasih isyarat. Bahasanya itu tidak boleh la yazujul ibtidah bin nakirah malam tubidka inda zaidin namirah. Tidak boleh menjadikan ibtidah mubtada sesuatu yang ada di depan bin nakirah kalau masih nakirah. Malam tufid ka inda zaidin namirah, kalaupun dipaksakan orang belum makrifat masih nakirah ingin di depan,
itu malam tukbika inda zaidin namiro wahal fatapikum pamakhiluna. Mesti ada bimbingan dari sang murabi, mesti ada bimbingan dari sang mursyid. Itulah pentingnya kita mendekat sama seorang tua, sama ulama, sama mursyid, sama murabi. Pak, kira-kira kalau kita sholat nggak pada kiblat boleh nggak? Illa fi sidatil khauf, kecuali dalam sidatil khauf. Tidak boleh. Nggak sah sholat nggak pada kiblat, Pak, kecuali sidatil khauf. Ngaji juga perlu punya kiblat. Nih hari ini orang nggak punya kiblat repot nanti. Lu tiba-tiba ngomong apa sebut ente nanti. Ini kalau nggak punya kiblat repot. Saya ingat waktu ngaji di Janjaluri sama abah saya di Lumpin di Bogor. Namanya juga anak-anak mau lagi ngaji. Ya tetap kita ngikutnya di Sorogan dia. Tapi namanya anak-anak sambil mobil-mobilan. Bapak saya marah. Apa bilang beliau? Sholat madhab kiblat, ngaji juga perlu punya kiblat. Seandainya ngaji nggak punya kiblat, kamu akan menghadap ke siapa? Sanadmu tidak akan mutasil sama Rasulullah. Hidup juga perlu punya kiblat. Kiblat kita, yo guru, murabi, itu hidup kita harus punya kiblat. Repot kalau nggak punya kiblat. Maka kembali lagi ke pembahasan semula, nggak penting kita bernasab dari apa, nggak penting kita bernasab dari siapa, dari bangsa mana. Yang terpenting kita menjadi umat Rasulullah yang mencintai Rasul, mengamalkan thariqah-thariqah daripada para wali, dibingkai dalam Nahdlatul Ulama. Yang terpenting hanya itu. Setuju? Ini makin lapar kayaknya kalau benar begitu. Ini pentingnya begitu. Ya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, agar ada iman yang kemudian iman tersebut berdasar daripada ilmu. Ini yang disinggung Rasulullah ketika Rasul keluar dari kota Mekah diusir masuk ke Madinah. Lihat di Sahih Bukhari apa Rasul kata di gerbang Madinah, Allahumma ja'alil Madinah bi'afai min barakati Makkah. Ya Allah, jadikan Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah. Loh, kalau kita ngajinya pakai logika, ya jelas apa istimewanya. Madinah ada Masjid Nabawi, Mekah ada Masjidil Haram, mau sama-sama masjid, tempat sujud menyembahnya seorang hamba ke Sang Khalik. Podo-podo masjid, apa istimewanya? Ternyata Madinah punya keberkahan yang berbeda. Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kubur dan mimbarku ada raudhah min riyadil jannah. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasul?" Apa itu riyadul jannah? Kami nggak ngerti. Taman surga itu apa? Taman surga isi neloro. Benar nggak jawabannya? Benar ya? Taman surga isinya 2. Pertama, majalisul ilm, majelis ilmu. Maka jamaahnya manakib, jamaahnya bikrul ghafilin, tidak boleh meninggalkan majelis ilmu. Itu pesan dari para wali yang gitu. Yang kedua, taman surga itu hilafud dzikri, tempat orang pikir. Itu adalah taman surga. Wong taman kita kan bisa pikir, oh taman udaranya sejuk, banyak buah-buahan, masuk taman kan ngantuk. Benar ya? Jadi kita kalau zikir, ikut di Global, ikut manakibat ngantuk, wajar, wong taman kok. Taman. Bayangin Harir, nih malam ini kalau ada jamaah dari PCNU Kota Depok atau MDC yang kemudian masuk majlis sembah lalu tidur, nggak usah dibangunin. Doain aja biar usaha khotimah. Taman. Saya tuh kemarin tuh maulid di Cadasari, Abuya Muhtadi putra beliau. Beliau tuh bisa kalau ada saatnya tidur nggak usah dibangunin, biarin aja. Kenapa? Takutnya dia lagi mimpi mau bertemu Tuhan Syaikhul Qadir. Kalau dibangunin nggak jadi mimpinya. Gitu. Yang hilang di tengah-tengah itunya. Di NU itu yang hilang bukan orang yang tak ngerti organisasi, tapi nilai spirit yang diturunkan oleh para wali yang kemudian membentuk Nahdlatul Ulama. Spirit di antara kita yang hilang. Gitu ya.
Liya'lamallahu alladziina amanu. Yang kedua, biar cepat selesai, cepat bubar. Kedua, wa yattakhidha minkum syuhada'a, agar kita menjadi saksinya. Syuhada lah, anggap lama hanya saksi aja udah. Saksi itu bukan mimpi. Mana ada orang bersaksi lewat mimpi? Ada jamaah dicurigai atau terindikasi maling. Ketika ditanya sama Pak Hakim, betul kamu tidak maling? Enggak Pak, saya tidak mencuri. Mana saksinya? Ada kawan saya jadi saksi. Dihadirkan kawannya yang menjadi saksi. Betul kamu menyaksikan simpulan tidak mencuri? Tidak Pak, saya saksinya. Di mana kamu menyaksikan? Saat itu saya sedang bermimpi. Bisa kira-kira jadi saksi? Ada akibat biru'ya lam yuqbal. Standaritas lewat mimpi tidak boleh didengar. Iya. Tapi kalau mimpinya Tuhan saya ya benar. Tokohnya histori. Ada tokoh sejarah. Loh hari ini orang diceritakan keramat-keramat yang diceritakan orang pimpin. Ini kan repot. Ya, enggak saya tidak mencoba mengarahkan jamaah untuk berpikir yang bukan kapasitasnya. Enggak. Kita nggak usah ngomongin yang nasab-nasaban lah, yang penting kita ngomongin nasib. Ya. Jadi lebih baik makan nasi goreng. Orang sudah bilang daripada nasi goreng. Kalau nasi goreng kan buat kenyang ya. Kalau nasi goreng buat kenyang salah gitu. Ngertos kira-kira? Syuhada, saksi. Jadi kalau kita menyaksikan bahwa memang betul Tuhan saya itu seorang wali agung, amalkan thariqahnya Tuhan Syekh Qadir Jailani. Ini mungkin jawaban Pak. Dulu betul, jauh sebelum saya kenal Mbah yang waktu di Mekarsari. Saya itu sebelum nikah itu Mbah Yai Solehan. Saya ngomong sama bapak saya itu keluar pondok, Pak, saya pengen mondok ke Mesir. Bapak saya, jangan. Wis, Bogor aja udah, mondoknya di Bogor, jangan di Mesir. Enggak, saya pengen ke Mesir, Pak. Waktu itu ada beasiswa ya. Bapak saya itu jawabnya unik sekali. Apa jawab? Emang ilmu di Bogor udah habis ya? Ya belum sih habis. Ya udah, kalau belum ya udah di Bogor. Enggak Pak, saya pengen ke Mesir mondok. Bapak saya itu kan ngajar tafsir tiap hari Jumat. Sebelum sholat Jumat baca tafsir. Apa bapak saya jawab? Tom, di bahasa saya kan Aceh. Keluarga saya itu kalau laki-laki Aceh semua. Di tafsir, di Mesir itu yang paling terkenal menurut tafsir cuma 2 orang. Satu Nabi Musa, 2 Firaun. Yang mending kamu nanti balik dari Mesir jadi Nabi Musa. Gimana ceritanya kalau kamu nanti balik dari Mesir jadi Firaun? Lah sekarang banyak Pak. Depok, Bogor, Jawa Barat, Banten. Dulunya mana Kibar? Dulunya pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dulunya dia pengamal Zarah Kubur, pengamal Al-Barjanji, pengamal Thariqah Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah. Setelah pulang dari luar negeri, tiba-tiba dia mengharamkan maulid, si koplok. Tiba-tiba dia anti manaqib Tuan Syekh. Tiba-tiba dia mengharamkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Oh, ini mungkin kata abah saya dulu, orang balik dari luar negeri jadi Firaun. Syuhada, saksi nyata. Awas, saksi nyata. Tuhan saya Tuhan, Allah karim Thariqahnya itu tadi aja tadi. Saya simak kok di luar tadi. Ya tasaddaqu walau bi ahdi thawbin. Bersedekah walaupun dengan salah satu daripada pakaian yang dia kenakan saat itu. Nah, ini paling repot loh. Orang di jalan minta pakaian kita, kok berani kita buka? Tuhan saya ngasih Pak. Ya tasaddaqu walau bi ahdi thawbin. Apalagi dalam naratif Nurul Burhan. Ya tawaddu kana wudu'ul isya kana wudu'ul subh bi wudu'ul isya. Salat sabah bi wudu'ul isya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bertahun-tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Artinya nggak batal wudhu, nggak tidur. Saya juga sering sholat subuhnya pakai wudhu isya, sering. Sholat subuhnya 3:30. Iya.
Iya, sholat isya ya setengah 4. Sering itu. Tuhan saya Allah, Tuhan. Buat banget tadi yang dibaca. Maka mudah-mudahanlah syuhada kita jadi saksi yang nyata. Amin. Supaya ada ruh, ada sir, ada koneksi kita sama Allah. Saya berkali-kali itu kalau ngisi acara, ini percaya, yakin Nabi Musa belah laut. Jawabnya yakin, percaya. Nabi Musanya udah nggak ada, tapi tongkatnya masih ada di Turki. Sekali-kali mah kita mikir soal itu. Bawa ke Depok, Ciliwung ya gitu ya. Kira-kira kalau kita pukul ke Ciliwung belah nggak? Kagak bakalan belah. Tongkatnya benar punya Nabi. Ya, iya saya tahu tongkatnya punya Nabi Musa. Kalau yang pukulnya ente. Tidak punya kita koneksi sama Allah, saudara. Tetangga kita Kiai Hadir kesurupan, kita bacakan ayat kursi. Berhubung teman-teman kita hafid semua. Yang kesurupan balas baca Yasin. Ayat kursinya sama, tidak ayat kursinya. Musing baca, kita yang baca nggak punya koneksi kita sama Allah, terputus. Maka mudah-mudahan saja kita hadir di majlis manakib di haulnya Wali Agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita diberikan koneksi kembali antara kita dengan Allah. Ya, kita jadi satu tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dan jahat terhadap dirinya. Murahnya mohon maaf, wabil khusus Mbah, kalau Mbah sih mungkin udah tahu lah gaya dan sifat saya yang macamnya begini. Mudah-mudahan Mbah tuh kadang-kadang ngasih sarannya jawaban apa, buktinya sekarang. Dulu tuh waktu di belakang saya ngobrol berdua sama saya sampai subuh. Apa masih ada? Artinya silahkan diklarifikasi, dikonfirmasi aja. Kata apa begini? Iya. Sekarang tuh aneh. Yang asli dikata bukan, yang bukan dikata asli. Soal itu bagaimana? Hari ini ngerti saya. Bener itu. Tanya aja. Macam-macam. Maka mudah-mudahan mumpung masih ada kita murabi-murabi kita, guru-guru kita gunakan kesempatan ini. Insya Allah kita hadir di majlis ini, sanad kita usul, sanad kita mutasil sampai Rasulullah SAW. Hingga kita dimaktub, dicatat jadi pecinta Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kita akan dihantarkan kepada Rasulullah, yang Rasulullah akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah dalam hadis qudsi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu adalah satu daripada satu kesatuan. Ya. Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah li'annahu yusibuka ilallah. Jadilah engkau beserta Allah. Jika tidak bisa, dekati orang yang sudah mengenal Allah, karena dia akan mengantarkan kamu kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih kami ucapkan kepada Pangasa Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Noval Hamzali yang telah memberikan mau'izah hasanahnya, yang beliau sampaikan butiran-butiran ilmu mengenai yang sangat tepat temanya nih, dengan acara malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mampu memupuk kecintaan kita untuk selalu belajar istiqomah mendawakan pembacaan manaqib derek Mbah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akhlak kita pun akan berubah, dan dari keberkahan itu mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita, hajat dunia kita, lebih-lebih kita nanti diselamatkan di alam akhir. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, acara demi acara telah kita lalui, alhamdulillah lancar, dari mulai ba'da subuh tadi pembacaan simaan Al-Quran oleh tim hafid. Mudah-mudahan dari pagi sampai acara malam ini, apa yang telah kita niatkan, mudah-mudahan dari segenap para donatur sekalian, para rekan-rekan yang
sumbangsih tenaga pikirannya, mudah-mudahan Allah jadikan sedekah amal jariah yang mudah-mudahan Allah berkahkan keluarganya. Untuk menutup kesempurnaan daripada acara malam ini, mohon kiranya berkenan untuk membaca doa penutup kepada Al-Mukarram Romo Yai Harirudin untuk memimpin pembacaan doa penutup. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Allahumma fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Yassir lana ma ta'assara alaina ya Allah, yassir lana ma ta'assara alaina ya Allah, yassir lana ma ta'assara alaina ya Allah, min umuri dunya wa umuri akhirah, ma'a rohati wa tumaninatil qulub wa hatan bisalamati wa taqidin dunya wa akhirah, bitasirin wa fadilin ya Tasbirin wa fadilin ya Allah, bijahi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati sampai kodin sinan sultan ma'ruf wa rahim, wa tawassalu ilaika ya sampai kodin sinan ila rubbina, bi qada'i hajatina ya Allah, bi qada'i hajatina ya Allah, bi qada'i hajatina ya Allah, ta'ala ya subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Romo Yai Harirudin yang telah berkenan memimpin pembacaan doa penutup. Kami mewakili daripada keluarga besar Yayasan Mahir Ariyat dan juga Pondok Pesantren Mahir Ariyat mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kenyamanannya, dan terima kasih kepada semua kru yang telah berkenan membantu kesuksesan daripada acara malam ini, bil khusus yang di depan para sahabat Banser yang semuanya alhamdulillah turun dari berbagai yon. Mudah-mudahan amal kita mudah-mudahan dijadikan wujud mahabbah kepada guru kita, kepada Mbah. Mudah-mudahan keberkahan nyampe kepada keluarga kita. Amin. Dari itu kami mohon maaf secara pribadi apabila dalam penyampaian kata maupun perilaku kurang yang berkenan kepada hadirin semuanya, para guru, para romo yai. Mohon maaf, mohon dibukakan samudra pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.